Nyonya R, 36 tahun, ibu rumah tangga dengan berat badan 50 kg, tinggi badan 163 cm, terdiagnosa kanker payudara sinistra metastatis L3-L5. Ibu mengalami stres, kadang minum alkohol. Riwayat keluarga ada yang meninggal akibat kanker payudara bilateral. Sudah 6 tahun terdiagnosis kanker, namun berobat ke alternatif. Masuk rumah sakit pada tanggal 13 Desember 2024 dengan keluhan utama benjolan pada payudara kiri, nyeri hebat pada pinggang. Pasien hanya berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang dan masih bisa untuk duduk. Semua kegiatan dibantu oleh anak pasien. Pasien mengaku sedih karena hanya anak pasien yang mau menemani di saat kondisi pasien sakit. Raut wajah pasien tegang, lelah, menahan sakit, dan pasrah dengan penyakit dan keadaannya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Umurnya berapa? 46 tahun. Alamatnya di mana? Desa Bangunsari. Izin melihat belakangannya. Baik, sudah sesuai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pengajian ECOG ekstras yang bertujuan untuk mengetahui kondisi ibu pada saat ini. Untuk prosedurnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada ibu dan ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi yang dialami oleh ibu. Dengan waktu 10 menit, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ibu bersedia? Baik, saya akan menutup kiranya terlebih dahulu. Berikut ini adalah formulir berisi pertanyaan yang akan ditanyakan. Ini bisa diisi oleh ibu sendiri atau dari pihak keluarga. Untuk saat ini mau ibu isi sendiri atau saya bantu? Baik, saya bantu terlebih dahulu untuk mengisikannya. Dan mbaknya ini siapa ya? Saya Eka. Apa hubungannya dengan pasien? Saya anaknya. Oh, anaknya. Untuk Mbak Eka, besok akan belajar mengisi formulir ini karena ini harus diisikan setiap hari untuk mengetahui kondisi ibu dan apakah ada perbaikan. Saya akan mengajarkan Mbak Eka dan bisa menjawab apa yang dirasakan oleh ibu saat ini. Eastern Cooperative Oncology Group atau ECOG, skala ini sudah digunakan oleh dokter dan peneliti untuk mengetahui sejauh mana dampak penyakit terhadap kemampuan sehari-hari, sehingga dapat diketahui prognosis dan penanganan yang tepat. Baik Bu, pertama-tama saya akan melakukan pengkajian ECOG. Apakah Ibu masih bisa beraktivitas sehari-hari seperti jalan, duduk? Kalau dengan angkat berat, bagaimana Bu? Apakah masih bisa? Kalau aktivitas ringan masih bisa. Jadi misalnya mandi atau sikat gigi, apakah masih bisa? Ini yang untuk dinding karirnya ya, Mbak. Edmonton Symptom Assessment System juga salah satu alat pengkajian awal untuk mengetahui kondisi umum pasien kanker. ESAS merupakan pengkajian terhadap 9 gejala yang sering dialami pasien kanker, meliputi nyeri, kelelahan, rasa kantuk, mual, kurang nafsu makan, depresi, kecemasan, sesak, dan kesejahteraan. Pada bagian akhir terdapat skala yang dikosongkan dan hanya diisi jika terdapat masalah kesehatan lainnya, seperti konstipasi, kejang, dan lain-lain. Selanjutnya pengkajian ESAS, nanti Ibu bisa menjawab pertanyaan dengan skala 0 sampai 10. Untuk skala 0 itu tidak sakit, 10 sakit hebat. Pertanyaan pertama, apakah Ibu merasakan nyeri? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau 0 tidak nyeri, kalau 10 nyeri hebat. 7. Ini di negara 7. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan lelah? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau 0 tidak lelah, kalau 10 perasaan lelah. 7. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan mual? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau 0 tidak mual, kalau 10 mual hebat. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan stres? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau 0 tidak stres, kalau 10 stres hebat.
7. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan cemas? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau 0 tidak cemas, kalau 10 cemas parah, 7. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan tidak merasa mengantuk? Dari 0 sampai 10 skalanya berapa? Kalau 0 tidak merasa mengantuk, kalau 10 mengantuk hebat. 5. Saat tidak sakit, makan berapa porsi Ibu kira-kira? Eh, 1 porsi. Kalau saat sakit, habis berapa porsi Bu? Biasanya 2 sampai 3 3 sendok. Dari 0 sampai 10, skalanya berapa? Kalau 0 selera makan baik, kalau 10 selera makan buruk. 7. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasakan sehat dan bugar? Dari 0 sampai 10, skalanya berapa? Kalau 0 merasa sehat dan segar bugar, kalau 10 tidak sehat. 8. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan sesak nafas? Dari 0 sampai 10, skalanya berapa? Kalau 0 tidak sesak nafas, kalau 10 sesak nafas berat. 6. Apakah Ibu ada masalah tentang keluarga, keuangan, kesehatan? Dari 0 sampai 10, skalanya berapa ya, Pak? Kalau 0 tidak ada masalah, kalau 10 masalah berat. 6. Symptom Assessment Scale atau SAS mampu membantu tenaga kesehatan mengevaluasi keberhasilan dan dampak dari terapi pasien. Pasien diminta menuliskan keluhan dan masalah yang dirasakan dalam 24 jam dan memberi nilai atau skor sesuai dengan distres yang ditimbulkan akibat masalah tersebut dan diulang setiap hari atau sesuai instruksi pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pengkajian SAS hampir sama dengan SAS, menggunakan skala 0 sampai 10. Mbak, ini nanti ada beberapa pertanyaan sama dengan pengkajian sebelumnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan pengkajian sebelumnya ya. Baik, Mas. Baik, pertanyaan pertama, apakah Ibu merasakan kesulitan tidur? Iya, betul. Untuk skalanya 0 sampai 10, 6. Ini Mbak 6 ya. Selanjutnya, apakah Ibu ada masalah dengan nafsu makan? Iya. Dari 0 sampai 10 skalanya berapa ya? 7. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ada masalah dengan pencernaan? Kayak PAT-nya bagaimana, PAB-nya bagaimana? Kira-kira dari 0 sampai 10 skalanya berapa? 7. Mbak, ini tadi sudah di bagian sebelumnya ya, yang mau muntah, yang sesak nafas, dan nyeri ya. Baik, Bu, terima kasih. Semoga cepat sembuh. Mulai besok, Mbaknya bisa mulai melakukan pengajian sendiri. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.